Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minin wal mu'minatal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adam ila yaumil qiyamah wa naususan ila arwahi muallifi hadhil kutub wa naususan ila muallifi hadzal kitab ani Sayyid Muhammad bin Ala bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-yadu, tangan. Artinya pada pembahasan kali ini kita akan lihat pembahasan tentang tangan Allah. Amma mas'alatul yadi faqad waradat fi khamsati nususin wa hiya qaulu ta'ala bal yadahu mabsutatani wa qaulu ta'ala lima khalaqtu biyadai wa qalu ta'ala yadullahi fawqa aydihim wa qalu ta'ala biyadihi malakutu kulli syai' wa qalu ta'ala biyadikal khair. Amma masalatul yadi, adapun masalah tangan, faqad waradat, maka sungguh telah datang masalah tangan tuh fi khamsati nusus pada 5 ayat. Wa hiya qalu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatani, bal tetapi yadahu, kedua tangan Allah, mabsutatani itu terhampar keduanya, terbuka. Wa qalu ta'ala, dan Allah Ta'ala lima khalaqtu biyadai, kepada makhluk yang aku ciptakan ia biyadaya, dengan kedua tanganku. Wa qalu ta'ala, firman Allah Ta'ala yadullah fawqa aydihim, tangan Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka. Wa qalu ta'ala, firman Allah Ta'ala biyadihi malakutu kulli syai', biyadihi hanya pada tangan Allah lah malakutu kulli syai', kerajaan tiap-tiap sesuatu. Wa qalu ta'ala, firman Allah Ta'ala biyadikal khair, pada tanganmu ya Allah al khair, segala kebaikan. Fahadil ayatu yajri fiha at-tahlil wa tatbiqus sabiqu tamaman. Fahadil ayatu, maka ayat-ayat ini yang 5 tadi, yajri fiha, berlaku padanya, at-tahlil, uraian, penjelasan, wa tatbiqu, dan penerapan, as-sabiqu, yang terdahulu, tamaman, secara sempurna. Artinya penjelasan dalam masalah Allah punya tangan, itu penjelasannya sama dengan ketika kemarin dijelaskan masalah istiwa. Dalam hal uraian dan penerapannya sama gitu. Tamaman, secara total, sempurna, sama. Wa yumkinu an naqula fi qouli ta'ala bal yadahu mabsutatan innal ayata lam tarid fi mas'alati itsbatil yadain lillahi ta'ala liyambaniya ala dzalika annaha yadun haqiqiyatun aw ghairu haqiqiyatin. Wa yumkinu, dan mungkinkan, an-naqula, kita mengatakan, fi qouli ta'ala, firman Allah Ta'ala bal yadahu mabsutatan, tetapi kedua tangan Allah itu keduanya terhampar, terbuka, lebar. Innal ayata, sungguh ayat tadi itu, lam tarid, tidaklah datang ayat tadi, artinya ayat tadi bukan datang fi mas'alati, di dalam menjelaskan masalah isbatil yadain, menetapkan dua tangan nilai bagi Allah Ta'ala, sehingga menjadi terbangunlah, menjadi tersimpulkanlah ala dzalika, atas itu isbat. Artinya ketika seandainya ayat tadi fokusnya adalah menetapkan bahwa Allah punya dua tangan, maka menjadi terbangunlah, artinya sebagai konsekuensi logisnya, annaha, bahwasanya tangan tadi
yadun hakikiyatun adalah tangan yang hakiki, au ghairu hakikiyatin atau yang bukan tangan yang sejati gitu. Ya pokoknya Allah punya tangan gitu. Kalau memang ayat tadi fokusnya menetapkan dua tangan bagi Allah. Wa in kunna najhalul kaifiyata. Sekalipun kita tidak memahami al-kaifiyah caranya, cara Allah punya tangan, tangannya seperti apa, kita nggak paham. Idzil qaulu bil kaifiyah kufrun sharih. Karena pendapat yang mengatakan karena pembicaraan tentang kaifiyah, cara tangan Allah, bagaimana tuh tangan Allah bentuknya, tangan Allah bentuknya sama dengan tangan makhluk, ada jarinya, ada tangannya, bahwa Allah duduk di atas aras sama dengan ketika duduknya seorang raja di atas singgasana. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, kufrun sharih, itu adalah kekufuran yang tegas gitu. Kenapa? Li'anna mas'alata itsbatil yadain min haitsu hiya yadani la yuqaddimu wa la yuakhiru fil kamali awil jalalil ilahi. Karena sesungguhnya masalah penetapan dua tangan dari segi bahwa dia dua tangan, ya artinya ketika memang fokus ayat itu katakanlah menetapkan Allah punya tangan. Nah, penetapan tadi la yuqaddimu, tidaklah memajukan, wala yuakhiru, dan tidak pula mengakhirkan, fil kamali, dalam kesempurnaan, awil jalalil ilahi, atau keagungan ketuhanan. Artinya tidak ada pengaruhnya dengan masalah kesempurnaan Allah atau keagungan Allah. Wala yatarattabu ala tiqadihi ziyadatu imanin aw yaqin. Dan tidak pula tertib ala tiqadihi, atas keyakinannya. Artinya ketika kita meyakini Allah punya tangan, itu tidak menyebabkan ziyadatu imanin, bertambahnya iman, aw yakinin, atau yakin. Bal qad yajurru ilal kufri. Bahkan bisa jadi pembahasan seperti itu menghantarkan atau menarik kepada kekafiran. In tawassa'a tasawwuru fihi. Jika tawassa'a menjadi luas, tasawwuruhu, penggambaran seseorang fihi padanya, pada masalah ditetapkannya tangan, bahkan menjadi kufur gitu. Wa zada anil haddil waridi, dan dia menambah dari batasan yang telah datang, artinya dari batasan yang ditetapkan. Artinya jangan diartikan seperti itu terlalu sederhana, bahkan bisa jadi bahaya. Jangan diartikan bahwa ayat ini konsentrasinya Allah punya tangan, jadi bukan maknanya menetapkan tangan bagi Allah, enggak gitu ya. Lakinil ladzi yazidul imana wa yuqawwil yaqina wa yu'azzimur raja'a wal amala fillah huwa thubutul infaqi wal judi wal fadlil ilahi. Lakinil ladzi, akan tetapi sesuatu yang yazidul imana, bisa menambah keimanan, wa yuqawwil yaqina, dan menguatkan keyakinan, wa yu'azzimur raja'a wal amala fillah, dan mengagungkan, membesarkan qaluma roja, dan berharap pada Allah, huwa, yaitu thubutul infaq, tetapnya al-infaq, infak, wal jud, dan kedermawanan, wal fadlil ilahi, dan keutamaan ketuhanan. Artinya yang bisa menambah keimanan adalah yaitu ketika kita memahami bahwa yang dimaksudkan dua tangan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala menginfakkan, Allah memberikan karunia rezekinya, Allah Maha Dermawan, Allah Fadl, Maha memberikan karunia. Nah, itu sebenarnya yang bisa menambah keimanan. Artinya musannif di sini ingin mengarahkan bahwa yang dimaksudkan tangan di sana adalah tangan yang terhampar, tangan yang terbuka adalah makna lazimnya, dan bukan arti tangan sebenarnya gitu. Sehingga kelaziman dari dua tangan yang terbuka dan terhampar adalah di mana itu menunjukkan sifat infak, memberikan, sifat dermawan, sifat utama, dan seterusnya. Wa hadzal ladzi jaa bayanu ba'da dzalika biqaulihi bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Wa hadza, dan ini yaitu yang dimaksudkan, bahwa yang dimaksudkan adalah Allah menginfakkan, Allah memberikan, Allah dermawan. Alladzi jaa bayanuhu, yang datang penjelasannya
ba'da zalika sesudah itu, sesudah ucapannya bal yadahu mabsuutatan. Dikali dengan ucapannya bal yadahu mabsuutatan, tetapi dua tangan Allah itu terhampar terbuka lebar. Maksudnya adalah yunfiku, Allah memberikan infak, artinya Allah memberikan karunia-Nya kaifa yasha, ya sebagaimana Allah kehendaki. Aturan-aturan Allah bukan aturan kita. Walidzalika, oleh karena itu, oleh karena yang dimaksudkan dengan tangan terhampar di sini adalah sifat dermawan, sifat memberikan dan seterusnya. Yu'abiruna anil karami bitulil yadi. Mereka orang-orang Arab mengungkapkan tentang al-karam, sifat dermawan bitulil yadi, dengan panjang tangan. Dan itu ada perbedaan memang dalam segi peribahasa ya. Dan ini kan patokannya bahasa Arab. Kalau di Arab, kalau istilah si fulan tangannya panjang, itu artinya dia orang yang dermawan, panjang tangan. Kalau di kita peribahasa Indonesia, panjang tangan diartikan apa? Maling, mencuri. Ya, tetapi ya di sini yang kita jadikan patokan ya bahasa Arab, karena kan lagi bicara Al-Quran bahasa Arab. Fayaquluna, maka mereka berkata, fulanun yadu tawila, si fulan, si A tangannya panjang. Wal muradu, yang dimaksudkan annahu karimun jawadun, bahwasanya si fulan maha dermawan, maha pemberi gitu. Bahwa si fulan itu karim, sangat dermawan, jawadun, suka memberikan. Walaisal muradu, dan bukan yang dimaksudkan atulal hakikiyah, panjang sebenarnya, bukan gitu. Bukan berarti tangan panjang 3 meter, 4 meter, enggak gitu. Li'annal wasfa bihadza la faidata minhu fi kamalin au jamalin. Karena sesungguhnya pensifatan Allah bihadza, dengan ini sifat, artinya dalam arti tangan, beneran Allah punya tangan, lah itu la faidata, tidak ada faedah minhu darinya, dari sifat tadi, fi kamalin, baik dalam hal kesempurnaan Allah, au jamalin, atau keindahan Allah. Tetapi kalau tangan tadi diartikan Allah dermawan, nah itu kan berarti di sana menunjukkan kesempurnaan Allah dan juga keindahan Allah. Kalau diartikan tangan ya apa adanya seperti tangan kita, ini mah nggak ada kaitannya dengan kesempurnaan atau keindahan Allah. Artinya terlalu naif dan terlalu sederhana dan terlalu jauh kalau diartikan seperti itu. Artinya jauh dari kebenaran. Kama yaquluna, sebagaimana mereka mengatakan, fulanun yadu makhruqah, si fulan tangannya makhruqah, bolong, terlobangi atau bolong. Wal muradu, yang dimaksudkan bukan tangan beneran di sini, ini peribahasa ya. Kinayah. Annahu la yumsiku syai'a, bahwasanya si fulan tidak bisa menahan sedikit pun hartanya. Artinya dapat harta habis dan seterusnya. Easy come, easy go ya. Ayat tegasnya la yadakhiru, dia nggak bisa nyimpan, boros gitu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi haqqi sayyidah Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda tersebab diri pribadi Sayyidah Zainab binti Jahsh. Rasulullah bersabda, asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Wahai istri-istriku, orang yang tercepat di antara kalian, wahai istriku, tercepat apa? Lahaqan bi, menyusul aku. Atwalukum yadan, adalah yang paling panjang di antara kalian, yadan, tangan. Artinya di sini jangan diartikan tangan sebenarnya, apalagi tangannya beneran panjang ya, jangan salah. Fakunna yatatawalna bi aidihinna, maka adalah mereka para istri Rasul, mereka memanjangkan tangan-tangan mereka. Ya, artinya mereka akhirnya berlomba-lomba menjadi yang paling dermawan, suka memberi dan seterusnya. Wa inna makana dzalika li anaka natsanna'an tu'inu bima tasna'u fi sabilillah. Wa dzalika, dan penyebab itu kenapa Zainab binti Jahsh adalah istri Rasulullah yang paling panjang tangan, paling dermawan. Liana, karena sungguh ia Zainab tadi itu kanat sonna'an, dia adalah seorang wanita yang mampu memproduksi barang. Tu'inu, yang ia selalu menolong, bima tasna'u, dengan hasil produk barangnya tadi, hasil kerjanya tadi, fisabilillah, di jalan Allah. Fatabadara ila zihnihim at-tulul hissiyu al-haqiqiyu, maka fatabadara, cepat, menjadi cepat dipahami, ila zihnihim, kepada akal mereka,
Atulul hisiyu, panjang, al-hisiyu yang bisa diindah, al-haqiqiyu yang sebenarnya. Artinya sikap ini salah gitu ya. Bahwa ini maksudkan adalah bukan panjang dalam arti panjang yang bisa dilihat oleh mata, beneran panjang, enggak gitu. Wa mithlu hadza yajri fi qouli ta'ala, dan seumpama penjelasan ini itu juga berlaku pada firman Allah Ta'ala. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada kamu, ya bersumpah setia, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka hakikatnya membaiat Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Fanaqulu, maka kita katakan, artinya kita jelaskan ini. Al ayatu lam tarid lil ikhbari anillah bi anna lahu yadan. Ayat ini tidak datang untuk menjelaskan, jadi bukan untuk menjelaskan, untuk memberitakan anillah tentang Allah bi anna lahu yadan, bahwasanya Allah punya tangan. Enggak, ayat itu bukan ke sana orientasinya. Wa anna yadahu hadhihi fawqa yadi sahaba al-mubayyin, dan bahwasanya tangan Allah ini itu berada di atas tangan para sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah. Bukan begitu, bukan. Wa innama waradat li bayani qadiyatin akbara min dzalika. Tetapi ayat tadi datang li bayani untuk menjelaskan qadiyatin, satu pernyataan yang lebih besar dari itu. Wal ikhbari, dan untuk memberitakan an mas'alatin a'zama, tentang masalah yang lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar memberitakan, artinya salah kalau dianggap bahwa ayat tadi orientasinya adalah pemberitaan Allah punya tangan, dan tangan Allah benar-benar berada di atas tangan para sahabat. Bukan begitu, bukan. Tapi di sana pesan yang tersimpan, ada pesan yang lebih besar lagi. Ala wahiyya taqidu hadhil bai'ah wa ta'zimu amriha. Ala ketahuilah wahiyya, dia masalah yang besar tadi yang diorientasikan dari tangan Allah berada di atas tangan mereka. Taqidu hadhil bai'ah, yaitu menguatkan bai'ah ini, sumpah setia ini, wa ta'zimu amriha, dan membesarkan urusan bai'ah. Artinya urusan bai'ah benar perkara yang besar, yang serius gitu. Wal ikhbaru an syarafiha wa ului maqamiha, dan juga pemberitaan tentang mulianya bai'ah, wa ului maqamiha, dan tinggi kedudukannya. Wa rabataha billahi ta'ala mubasyaratan li taqwiyati rawabitiha wa tawthiki uraha. Atau warabtuha, dan dikaitkannya baiat tadi bilai kepada Allah. Jadi ada kaitan dengan Allah baiat di sini. Baiat Rasul berarti baiat kepada Allah. Mubasyaratan, langsung gitu ya. Buat apa tuh? Litaqwiyati, untuk menguatkan rawabituha, ikatan baiat tadi, wa tawthiki uraha, dan untuk menguatkan uraha, ya ikatan-ikatannya, tali-talinya. Walidzalika bada'atil ayatu bil bai'ah. Faqala, oleh karena ini bada'atil ayatu bil bai'ah, ayat tadi dimulai dengan bai'ah. Walidzalika, oleh karena ini budi'atil ayatu bil bai'ah, ayat tersebut diawali dengan bai'ah. Faqala, kalau yang pas ini la ala shawab, jangan pakai ta ya, jangan pakai ta ta'nis. Lidzalika, oleh karena itu bada'al ayata bil bai'ah, Allah memulai ayat tadi dengan masalah bai'ah. Faqala, lalu Allah berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Tsumma tadarraja ila tanbih. Kemudian perlahan-lahan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ila annal bai'ata ma Allah, kepada bahwa yang namanya bai'at itu hakikatnya bersama Allah. Faqala, maka Allah berfirman, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya hakikatnya mereka adalah berbaiat kepada Allah. Tsumma sawwara hadzal ma'na li taqribi ilal adhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tujuan ini agar bisa dipahami oleh akal manusia. Faqala, maka Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maksudnya ta'ziman wa tabrikan, dalam rangka mengagungkan Allah, wa tabrikan, dan tabrik, yang mengalah berkah kepada Allah. Tsumma bayana ma yatarattabu ala qadiyatil yadi
lil mubaya'ah wal mubaya'ah. Lil mubaya'ah wal mubaya'ah. Minil iltizam bil ahdi wal mitsaqi wa khataril khiyanah. Semua kemudian bayan Allah jelaskan ma yatarattabu ala qadiyatil yadi, sesuatu yang tertib atas qadiyatil yad, statement al-yad, tangan. Artinya kemudian Allah jelaskan konsekuensi logis dari yang dimaksudkan dengan tangan tadi. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ala qadiyatil yadi, atas qadiyatil yad, statement tangan, lil mubai'ah, bagi yang membaiat, wal mubai'ah, dan bagi yang dibaiat. Apa itu konsekuensi logisnya? Minil iltizam bil ahdi, yaitu iltizam, menetapkan, artinya menjaga sikap, apa itu, komitmen, bil ahdi, dengan perjanjian, wal misaki, sama perjanjian, wa khataril khiyanah, dan bahayanya khianat. Wa annal ladzi yakhunu innama yakhunu Allah, dan sesungguhnya orang yang berkhianat sesungguhnya dia berkhianat kepada Allah. Faqala, lalu Allah berfirman, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi, siapa yang membatalkan baiat tadi, menghancurkan baiat tadi, mengurai dan membatalkan baiat tadi, maka sesungguhnya dia membatalkan baiat tadi ala nafsi, atas dirinya. Artinya dosanya, bahayanya itu akan kembali kepada diri mereka, resikonya akan mereka tanggung. Wa ukariru fa aqulu muakkidan ma sabaq, dan aku akan mengulang-ulang. Fa aqulu, maka aku katakan, muakkidan ma sabaq, untuk menguatkan penjelasan yang telah lalu. Inna mas'alatal yadi wa itsbataha wa ma yaduru fi hadhil mas'alah laisat hiya wazifatul ayah. Sesungguhnya masalah tangan dan masalah menetapkan tangan, wa ma yaduru fi hadhil masalah, dan hal-hal yang terkait dengan masalah ini, laisat hiya, bukanlah dia masalah tangan, menetapkan tangan, wazifatul ayat, tugas ayat ini. Makanya orientasinya bukan itu, bukan gitu. Bukan penetapan tangan atau masalah tangan. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika wazifanya adalah masalah tangan dan menetapkan tangan gitu. Wa illa, dan jika tidak tugas dia, tugas ayat. Artinya kalau itu menjadi tugas ayat, yaitu menjelaskan masalah tangan dan menetapkan tangan bagi Allah, laqala, niscaya Allah berfirman, i'lamu annallaha lahu yadun, ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah lahu, bagi Allah, yadun, tangan. Atau huwallahu alladzi lahu ainun, atau dialah Allah yang baginya ainun, mata. Atau huwallahu alladzi lahu yadani mabsutatani, atau dialah Allah zat yang memiliki dua tangan, mabsutatan, yang terhampar keduanya. Atau huwallahul mustawi ala arsy, atau dialah Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya. Fatadabbar, maka renungi oleh kamu. Atau huwallahu alladzi istawa ala sama, dialah Allah yang bersemayam ala sama, di atas langit. Bi khilafi ghairi dzalika minas sifatil ma'nawiyah allati laysat bijawariha, lain halnya dengan sifat-sifat ma'nawiyah yang merupakan, yang bukan sifat jawari. Artinya kalau bicara tangan, bicara istiwa, bicara nuzul dan seterusnya, itu adalah sifat jawari gitu. Nah, kalau sifat jawari di sini lagi-lagi yang dimaksudkan adalah bukan menetapkan sifat jawari. Jawari itu anggota badan bagi Allah, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah kelaziman dari itu, artinya menunjukkan sifat-sifat, artinya itu merupakan bahasa kinayah untuk menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, sebagaimana kita jelaskan kemarin. Nah, kalau sifat maknawiyah, benar, dia orientasinya sebuah pemberitaan. Fa'inna ta'ti ala tariqatil ikhbar, maka sesungguhnya dia sifat maknawiyah, dia datang dengan teknis al-ikhbar, pemberitaan. Artinya memang benar-benar memberitakan Allah punya sifat itu gitu. Sifat maknawiyah. Kaqali ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alimul ghaibi wa syahada, Allah mengetahui yang gaib dan syahadah. Nah, di sini masalah sifat maknawiyah, ilmu, sifat wahdaniyah, sifat ilmu, di sini itu benar-benar sifat maknawiyah Allah. Huwa rahmanur rahim. Nah, ini benar-benar sifat gitu ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu,
Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah Allah, zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Maliku, Allah Maha Merajai. Al-Qudus, Allah Maha Suci. As-Salam, Allah Maha Salam, berikan keselamatan. Al-Mu'min, Allah yang memberikan Al-Mu'min keamanan. Al-Muhaimin, Allah yang mengawasi. Al-Aziz, Allah yang Maha Mulia. Allah yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, Allah yang Maha Gagah. Al-Mutakabir, Allah yang Maha Sombong. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah, zat yang menciptakan, al-bari, sama menciptakan, al-musawwir, yang membentuk, menggambar. Lahul asmaul husna, bagi Allah lah nama-nama yang terbaik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim. Dan Dia Allah yang Maha Mulia, lagi Maha Perkasa, Al-Hakim, tapi Maha Bijaksana. Fahadhi sifatu ja'at fil ayati. Maka sifat-sifat ini, sifat ma'nawiyah tadi itu, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Suci, dan seterusnya, ja'at fil ayati, datang dalam ayat di atas, khobaron anillah, pemberitaan tentang Allah. Artinya memang Allah, ya seperti itu. Wan sifati, dan tentang sifat-sifat Allah. Kakali subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu annallaha syadidul iqab. Yakinlah oleh kalian bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Wa annallaha ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa syaratul ayati al-mustamilati ala hadzal ma'na. Dan berpuluh-puluh ayat yang mencakup ala hadzal ma'na, atas makna ini. Artinya makna memang benar di sini tujuannya adalah isbatus sifat, menetapkan sifat bagi Allah, yaitu sifat ma'nawiyah. Mithlu sumpama wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah muhit, Allah menguasai, Allah mengawasi secara total bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Allah berkuasa secara mutlak terhadap orang-orang kafir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas sesuatu. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu azizun, dan Allah Maha Perkasa, dzuntiqam, Allah mempunyai siksaan yang pedih. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillah selesai. Kita bicara tentang masalah tangan Allah. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang yang terkaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling kuat, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.